Kompetisi Eropa telah berakhir, juara dari setiap liga dan turnamen di benua biru sudah merengkuh tahtanya. Real Madrid dan AS Roma merupakan salah dua klub yang mengakhiri musim dengan trofi di tangannya. Menariknya, dua jawara tersebut dinakodai oleh pelatih-pelatih yang katanya sudah usang. Kalau Ancelotti dan Jose Mourinho memang bukanlah sosok yang miskin secara materi, tetapi ide dan taktik mereka kerap membuatnya dianggap sebagai orang-orang yang fakir. Tentu bukan suatu anggapan yang dapat dibenarkan. Meskipun begitu, kami juga menganggap bahwa Don Carlo dan The Special One merupakan sosok yang patut dikasihani. Mari kita simak kisahnya agar kalian juga ikut iba. Langsung saja di Bahmu Kiper. Bila mana terbesit dalam pikiran kalian bahwa Ancelotti dan Mourinho merupakan manajer yang miskin taktik, maka lebih baik kalian berhenti menonton YouTube. Bahkan jika benar merasa demikian, maka kalian mending tutup video ini dan mulai mencari kehidupan yang lebih nyata. Kesehatan pikirmu lebih penting daripada sepak bola. Lantas dengan permainan negatif mereka, mengapa kedua pelatih tersebut tak layak direndahkan sebagai pelatih yang miskin taktik? Bukan karena perihal mereka telah memenangkan banyak trofi, tetapi karena mereka merupakan pelatih yang masih bertahan dengan profesinya saat ini. Jika mereka sudah tidak mampu lagi untuk memikirkan sebuah strategi, sudah pasti tidak akan ada lagi klub yang mau mengontrak mereka sebagai pelatih. Mungkin Ancelotti akan banting setir menjadi tokoh negara karena kemiripannya dengan sosok Din Samsudin, atau Mourinho dengan berbagai perangai komentar pedasnya sudah pasti akan menjadi pandit sepak bola yang akan mengatai para pelatih yang masih melatih sebagai pelatih yang miskin taktik. Perihal prestasi, kedua pelatih kawakan tersebut tidak perlu diragukan lagi. Masing-masing mempunyai prestasinya sendiri. Ancelotti sebagai pelatih yang sudah melakukan 5 kompetisi top Eropa dan Mourinho yang memenangkan Liga Champions bersama Porto yang dipandang sebelah mata. Mereka memenangkan itu semua dengan taktik yang sebenarnya sangat bisa untuk dipahami. Ancelotti memang secara kebetulan memenangkan Liga Champions ke-14 untuk Real Madrid. Tetapi, seperti kata Johan Cruyff, kebetulan itu logis. Madrid secara logis memenangkan pertandingan tersebut karena mereka membuat peluang. Meski tak banyak, tapi mereka melontarkan tendangan yang mengarah tepat ke gawang, di mana tendangan tersebut memiliki 2 probabilitas. Ya bisa gol, atau bisa juga tidak gol. Jika misal dalam partai puncak Liga Champions 2022, Madrid menang dikarenakan blunder Mohamed Salah yang lupa sama gawangnya sendiri, terus malah merobek jala Liverpool yang dijaga Alisson, maka dapat dikatakan Real menang secara beruntun. Mereka cukup beruntun karena Salah lupa sama gawangnya sendiri. Sedangkan yang terjadi tidak demikian. Gol yang dicetak oleh Vinicius Junior merupakan skema yang dilancarkan oleh Real Madrid. Don Carlo memasang Valverde untuk mengirimkan umpan yang akhirnya dapat dikonversikan menjadi gol bagi kemenangan Los Merengues. Pada akhirnya, mereka menang secara kebetulan, bukan beruntung. Sedangkan apa yang terjadi dengan Mourinho tidaklah sama dengan Ancelotti. Mereka memang mirip karena menang bersama klub yang ditempatnya dengan cara bertahan. Tetapi, keduanya tidak kembar. Mourinho punya caranya sendiri untuk menang. Permainan yang dikembangkannya selalu berakar pada satu filosofi, yakni total football. Memang benar, pria Portugal tersebut tak menerapkannya ke dalam strategi permainan yang ia mainkan. Tetapi, permainan yang ia cetuskan merupakan antitesis dari filosofi permainan milik Johan Cruyff tersebut. Mau selalu percaya bahwa tim yang memegang bola lebih lama akan selalu melakukan kesalahan. Maka dari itu, ia lebih sering merelakan penguasaan terhadap bola serta menanti kesalahan yang dibuat oleh lawan. Jika dipikir lagi, Mourinho merupakan sosok yang cerdas. Ia mampu menciptakan pemikiran yang berlawanan dengan sesuatu yang lazim. Sudah pasti, banyak orang yang beranggapan bahwa memegang bola lebih lama adalah satu cara yang efektif untuk mencetak gol dan menang. Tapi, pemikiran tersebut memang tidak salah. Hanya Mourinho adalah orang yang berbeda. Mantan pelatih Diego Milito tersebut telah membuktikannya saat ia membawa Inter Milan menjuarai Liga Champions tahun 2010.
mereka berhasil menyingkirkan Barcelona di semifinal dengan permainannya yang teramat dominan. Saat itu, Mourinho sukses menunjukkan pada dunia bahwa berhasil dengan cara yang berbeda itu sangat mungkin untuk dicapai. Tetapi, itu semua juga kembali kepada pribadinya masing-masing. Sudut pandang yang terbatas membuat kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Mungkin di mata sebagian orang, Ancelotti dan Mourinho adalah pelatih pragmatis yang bermain jelek dan hanya beruntung mereka bisa meraih banyak gelar. Tetapi kedua pelatih pandai tersebut tentunya memiliki cara pandangnya tersendiri. Dan cara pandang mereka itulah yang terus membuat keduanya melatih hingga saat ini. Maka dari itu, kami sungguh kasihan dengan mereka berdua yang sudah berumur namun tetap dipasrai dengan beban berat sebagai pelatih. Mereka berdua sudah pantas menjadi kakek-kakek yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk menimang cucu. Begitu kasihan karena mereka tak sempat bersua keluarganya dan hanya menimang trofi. Tangan-tangan mereka yang sudah keriput seharusnya digunakan untuk mengelus pipi bayi. Tetapi apa daya, mereka tak punya waktu untuk itu. Baik Ancelotti sendiri, ia terlalu sibuk untuk mengusap-usap si kuping besar yang menjadi miliknya. Sedangkan Mourinho, tangannya masih sibuk untuk melambai kepada para fans yang bersorak untuknya. Ancelotti dikenal sebagai sosok yang humoris di ruang ganti. Maldini mengisahkan, jelang laga penting saat ruang ganti tim lain begitu sunyi, ruang ganti Milan malah penuh canda tawa. Bahkan, beberapa pemain sampai tak kuat menahan tawa hingga mengeluarkan air mata. Apalagi kalau Don Carlo berduet dengan Silvio Berlusconi mengocok perut para pemain. Sebagai mantan pemain yang pernah 2 kali memenangi final Piala Champions, 2 final Piala Interkontinental, 4 final Coppa Italia, dan sejumlah final-final lainnya, Ancelotti paham betul ketegangan di ruang ganti sebelum kick-off. Banyak pemain menjadi grogi yang tak tertahankan, maka Don Carlo memilih untuk membuat suasana menjadi lebih cair. Sayang, keluarganya mungkin jarang mendengar cerita lucu dari pria Italia tersebut. Ancelotti lebih memilih membagikan kisahnya kepada Vinicius dan kawan-kawan. Tentu agar mereka tidak tegang. Seandainya ia memilih untuk berbagi kisah lucu pada sanak saudaranya, mungkin Ancelotti akan lebih dicintai oleh keluarganya sendiri. Mungkin keluarganya tidak pernah mendengar lelucon ala Sri Mulat yang dimodifikasinya sendiri. Seperti, sakit, sambat Ancelotti. Benzema bertanya, kenapa pak? Kakinya keinjek. Bukan kaki. Lantas apa pak? Trofi Liga Champions Pak Haji. Aneh ya? Ya udahlah. Sementara itu, waktu yang dimiliki oleh Jose Mourinho sudah terkuras habis di meja kerjanya. Seperti yang kita tahu, Mourinho merupakan seseorang yang menyukai petualangan. Berangkat dari Portugal, ia meniti karirnya sebagai penerjemah bagi Sir Bobby Robson. Mourinho kemudian diajak Robson saat diangkat menjadi pelatih Barcelona. Di sana, ia mulai mengeluarkan potensinya sebagai calon pelatih top. Kedekatannya dengan para pemain membuatnya dicap sebagai persona yang pintar berkomunikasi. Meski memiliki rekam jejak bersama Barca, Mourinho tidak pernah bisa menjadi representasi Barcelona. Ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk melatih Barcelona pada tahun 2008. Tetapi, manajemen klub menilai Mourinho bukan sosok yang tepat. Mereka kemudian menunjuk seorang Pep Guardiola sebagai penggantinya. Alih-alih bersedih, Mourinho malah seperti Batman yang mengetahui kelemahan dari Superman. Ia telah memegang kryptonit yang menjadi kelemahan bagi Barca. Mourinho berhasil menciptakan antitesis dari permainan khas Barcelona yang penuh dengan penguasaan bola. Mungkin tak selalu berhasil, tapi Mourinho telah menemukan caranya sendiri. Bermain menyerang dapat memenangkan pertandingan, tetapi bertahan dapat memenangkan gelar. Perkataan legendaris ala Sir Alex Ferguson tersebut semakin menjadi benar berkat sosok Jose Mourinho. Keberadaan Ancelotti dan Mourinho membuat sepak bola semakin menarik. Mereka membuat sepak bola terasa misterius, penuh keajaiban yang menyelimuti di setiap pertandingannya. Sentuhan kepelatihan mereka telah membuat pertandingan sepak bola kadang terlihat tidak masuk akal. Sampai-sampai tercetus pikiran miskin taktik dalam penerapan strategi yang mereka miliki. Tetapi begitulah manusia, tempatnya salah dan saling merevisi. Kasihan Mourinho dan Ancelotti, mereka sebenarnya bukan miskin taktik, tapi miskin waktu untuk membalas komentar kalian.